negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Wah, aku langsung berarti aku pinter. Humor, dia itu humor gitu. Ya, dia tahu bahwa saya itu sebenarnya kalau dikasih jasa macam-macam nggak terlalu percaya soalnya. Nah, hanya orangnya ini cara berpikirnya memang kayak Rifki Zulkarnain kan gitu. Jadi makanya semua orang, saya itu juga nggak pernah mondok tempat yatim. Sekali tahun terakhir sebelum Abu Yatim wafat itu pesan sama bude saya, kalau ke sana kan mesti ke Budi Talalah dulu. Pesannya apa gitu. Apa pesan supaya kamu jadi santri mukimnya Abah. Kamu kan datang ini jam 8 pagi, besok jam 8 pagi baru boleh keluar dari sini supaya kamu sah jadi santrinya. Cuma gitu aja. Jadi udah masuk mukim itu. 1 hari aja. Iya. Kalau orang itu harus 24 tahun itu. Beliau hanya 24 jam. Ada saudara saya kan banyak yang mondok sana 13 tahun, 15 tahun. Tapi nggak bisa komunikasi dekat. Kata kuncinya salah. Kata kunci saya kan diajari ke Abdul Muhid. Begitu kamu saatnya sudah menghadap ke tim. Nanti kamu ditanya Ismuk, kamu jawab Fuad. Jangan yang lain-lain. Nggak usah. Pokoknya itu kan pemberian beliau. Yang kedua kalau Ben itu sebut nenekmu. Simbok kalau manggilnya Simbokan. Ki Abdul Muhid itu kan ibunya meninggal terus jadi anaknya nenekku, adiknya ibunya. Sebut nama Simbok, jangan nama yang lain. Kalau kamu sebut wali-wali luhurmu semua, yatim itu kutub. Tidak ereng itu tidak takjub lah karena beliau juga kutub. Sebutkan aja nama Simbok. Jadi benar begitu. Ini lalu Ismuk Fuad, Ben Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Udah diajari ukhet ini. Nah gitu. Udah turun ilmunya. Udah setting. Nah, pertemuan saya dengan Abu Yatim Yati itu sebelum saya menjadi santrinya Ki Ukhet. Jadi saya masih agak. Nah, Ki Yatim itu datang ke jajaran lah, semua Ki kan pada merapat, pada minta salaman lah. Terus rame kan di kampung itu, wah ini Ki Yatim itu wali gini-gini. Nah kan ada pro kontra. Yang Muhammadiyah kan nggak percaya dengan wali-walian. Dan saya kan wartawan, pasti saya. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak, kan gitu. Ya dilihat jangan Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak, kan gitu. Ya dilihat jangan menyimpulkan. Terus saya ikut antri, jadi antriannya itu panjang salaman ini sampai luar sana. Antri gitu. Orang pada wudhu terus antri hanya salaman aja. Oh itu ribuan orang mengular. Saya lihat itu dari jauh, dari sana kan gelap. Kalau wali beneran ini pasti bisa bahasa batin kan. Assalamualaikum kayak Dimyati. Dari jauh gitu ya. Nah, langsung waalaikumsalam. Masya. Wah, saya pikir paling ada orang ngucapin salam dekatnya terus dia jawab kebetulan barengan sama saya. Kosmik. Ya kan itu. Saya ulang lagi, assalamualaikum kayak Dim. Gitu. Sampai 3 kali, saya gemeter toh. Tiba-tiba saya itu ikut antri wudhu dengan gemeter itu kan. Udah otak saya udah hilang itu, akal saya udah hilang ya. Ikut antri wudhu, waduh ini mau ngular. Nah ada sekretarisnya Kiai Kumet itu siapa? Kiai Kumet itu. Loh, Mas, kan manggil saya Mas Pat, kok kesini maksudnya? Kamu itu kan orang liberal, ngapain ikut-ikutan? Iya, saya kepengen salaman. Ya udah sini, jadi nggak ikut antri dikit. Tapi itu salaman. Apa ini? Salam batin itu kalau mendengar wajib menjawab. Beliau langsung bilang gitu. Begitu salam batin itu kalau mendengar wajib dijawab. Atau ini kewetan di sini. Ini Fuad Kedim. Lah iya, Fuad ini nggak percaya kalau aku wali. Dia tadi di sana ngucapin salam 3 kali. Udah dididik head nah gitu. Oh saya udah
hilang itu semua udah masuk alam dimensi lain. Hancur semuanya. Iya. Runtuh nah. Nah, Idealisme. menurut Kang Fajar dimensi lain itu gimana? Ini jadi host beliau itu sekarang. Pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual dimensi lain dalam hidup? Saya pernah, jadi bapak saya kan sutradara dan Umbara namanya. Waktu itu saya kelas 2 SD. Nah, saya tuh dari keluarga saya Umbara Brothers tuh yang tidur di kamar sama bapak ibu saya itu saya. Jadi ibu saya tuh saya tidur di kamar, dikeluarin bapak ibu saya tuh saya doang gitu kan. Bahkan adik-adik saya tuh tidurnya nggak di kamar gitu. Nah, bapak saya cerita dari jam 12, dari jam setengah 12 cerita tentang horor, katanya mau bikin film horor katanya. Tapi kok horornya saya dengerin tuh nggak serem gitu, tentang orang-orang kerdil, tentang siluman, peri gitu. Kalau kan kayak Lord of the Ring kayak gitu. Ini di mana seremnya, di mana horornya saya pikir gitu kan. Itu tiba-tiba tuh di jendela kamar saya ini, saya nggak tidur posisinya. Itu kepala anjing tuh besar. Masya Allah. Siluetnya karena kan ada horden kan. Nah, tiba-tiba tuh bangun bapak saya gini, bangun. Nah, di sini bunyi nih. Tapi saya nggak takut. Ibu saya langsung keluar. Keluar, itu suara anjing jadi banyak. Padahal dari sini nih, dari jendela ini ke pekarangan belakang tuh ada pintu dan ada pagar. Berarti ini anjing ini parkur dari situ kan. Dan itu nggak normal, kepalanya tuh segini gede sejendela. Terus bunyi suara anjing tuh banyak tuh di Tanjung Barat. Tanjung Barat tuh daerah Habib, nggak ada anjing. Nah itu suara anjing tuh makin banyak, berbagai spesies. Ada bulldog, ada herder segala macam. Tuh ngepung. Padahal posisi rumah saya tuh nggak muter, tapi suaranya bisa muter gitu. Bapak saya duduk. Ibu saya keluar tuh ke jalanan, bapak saya tuh nggak ngelarang. Kalau saya anjing beneran kan, masa istrinya keluar dibiarin gitu kan. Nah akhirnya baca ayat kursi sama saya gitu, baca ayat kursi, ayo baca ayat kursi. Akhirnya hancurkan gitu kan. Ibu saya keluar tuh, bawa garam doang keluar sampai ke jalanan. Lama-lama suara anjingnya habis. Yang terakhir suara anjing kecil. Iya, terus bapak saya ngomong gini doang nih. Tuh, hilang kan? Dari situ saya mikir berarti bapak ibu saya ini nggak halu. Karena bapak ibu saya yang cerita bahwa sering diserang horor gini hantu gini. Saya sama adik saya sama Anggi sama Bonti itu mikir ini bener nggak sih? Nah di situ saya mulai bener ya bapak ibu saya berarti ya. Dari kecil tuh hidup saya tuh kayak di negeri dongeng. Misalnya ibu saya nih buka lemari, tak tahu ada ular black mamba. Dan anehnya tuh ibu saya tuh ngambil palanya, tenteng, jebret gitu. Padahal bukan pawang ular gitu. Aneh-aneh lah itu di hidup saya tuh aneh-aneh. Ya kurang lebih begitu. Sekarang ini banyak berhalu-halu. Enggak, aku tuh baru sadar kalau dipancing kayak Iman itu tadi. korban. ini biar dapat konten loh. Konten halu nih hari ini ya. Apa mesti mau bahala nih? Kimat dong bicara sekarang. Ada seorang kuncen. Seorang kuncen ini punya ponakan. Kuncen itu apa? Kuncen itu penunggu makam keramat. Tukang ya. Juru kunci kalau Juru di sini. kunci. Kuncen ini juru kunci makam keramat. Jadi dia punya ponakan. Banyak orang itu yang ziarah di situ. Banyak pula lah orang yang memberikan derma sedekah di kotak itu. Dari situlah dia dan ponakannya ini mendapatkan kehidupan. Suatu ketika dia pergi ke Jakarta. Si pamannya ini tinggal ponakannya. Nah, ketika itu setelah beberapa waktu dia balik. Dia kaget. Setelah balik, makam keramatnya ada 2. Belah sini ada tuh ya yang ditinggalin. Ada lagi satu lagi. Belah sana. Ponakan, ini makam siapa? Ini makam keramat buat saya hidup. Ini kan buat paman, biar paman nggak keganggu. Terus dilihatlah ke sana.
banyak juga ya yang ziarah di sini. Sebenarnya ini makam siapa? Kemarin itu waktu ngasih anak kuda, mati kudanya, kemudian kudanya saya kubur di sini dan saya merekin Wali Anu gitu. Akhirnya banyak yang ziarah Paman. Oh gitu. Dia seperti bingung itu. Kenapa Paman? Yaitu makam yang keramat yang tua itu induk daripada kuda yang saya berikan. Kembalinya ke nasab lagi. Sama kuburan palsu. Saya pernah dengar dokter ya, dokter ini apa? Dokter ahli DNA gitu bilang, diceritakan. Dia bilang, kenapa Prabu Siliwangi gitu kan, Hayam Wuruk, raja-raja inilah Nusantara tuh kok dikremasi atau moksa gitu kan. Ternyata dia tuh waskito. Apa warus sedurunge pinara gitu kan. Bahwa dia udah bakar aja, saya bakar. Nanti di suatu akan datang suatu zaman orang yang suka mengakui makam, mengklaim makam. Daripada makam mesti diakuin orang nanti. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah,